menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita perkenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama kakak di sini Katarina Sitorang. Di sini kakak akan membantu kegiatan konseling kelompok kita dari awal sampai akhir nanti. Nah, boleh dilanjutkan oleh adik sebelah. Saya Tiviangan dan Tito. Saya Muhammad Isra. Saya Deni Kemudiani. Saya Jessica Ciawan Payung. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya nih, adik-adik sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok atau sudah tahu bagaimana konseling kelompok itu? Belum, Kak. Baik. Nah, di sini kakak jelasin ya. Di sini kegiatan konseling kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan di mana kita membahas suatu trauma yang dialami oleh teman-teman di sekitar kita. Dan kita di sini menggunakan dinamika kelompok. Nah, tujuan kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini adalah untuk meminimalisir trauma yang dialami oleh seseorang. Nah, di konseling kelompok ini juga terdapat beberapa asas. Asas kerahasiaan. Di sini maksudnya asas kerahasiaan itu apa yang kita bahas pada hari ini hanya ada berada di kelompok kita saja dan tidak tersebar keluar. Asas keterbukaan. Di sini kakak mau nanti adik-adik untuk mau bercerita dan mau bercerita. Di sini kita tidak ada yang saling menyalahkan apa yang disampaikan. Selanjutnya asas normatif. Di sini kita melakukan kegiatan ini berdasarkan norma-norma yang sudah berlaku. Cara pelaksanaan dari kegiatan konseling kelompok itu nanti kakak akan mempersilahkan adik-adik untuk berpendapat secara bergantian. Nah, di sini tidak ada pendapat yang salah maupun pendapat yang disalahkan. Topik yang akan kita bahas di sini kakak akan tanyakan kepada adik-adik. Nah, nanti kita akan sepakati yang mana duluan yang akan kita bahas. Baik, boleh kakak minta dari sebelah kanan kakak untuk menyampaikan apa topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ini adalah sisa hati yang seperti orang gila. Yang saya bahas merasa stres. Topik yang saya ajukan kekhawatiran berlebihan. Topik yang saya ajukan kak itu saya sering berlebihan. Baik, terima kasih adik-adik. Mari kita sepakati nih topik yang mana duluan yang akan kita bahas. Kalau dari kakak itu apa boleh kita memilih topik dari Gaby, ingatan terganggu. Adik-adik kita sepakati ya. Topik pertama yang kita bahas itu dari topik Gaby tadi tentang ingatan terganggu. Setuju adik-adik? Setuju, Kak. Baik, kita mulai ya. Nah, Gaby sebelumnya boleh ceritakan apa yang kamu rasakan dari masalah tersebut? Baik, Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini sering mengalami yang namanya itu sering lupa, Kak. Terutama untuk tugas-tugas harian saya yang sederhana. Kadang ketika saya harus mengingat beberapa hal sekaligus, saya malah menjadi bingung dan tidak fokus. Hal ini membuat saya frustasi dan cemas akan kemampuan daya ingat saya, Kak. Apakah ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau menanyakan apa yang dirasakan oleh Gaby? Saya merasa lupa lebih sering terjadi di saat saya sedang kelelahan atau saya kurang tidur, Kak. Pola hidup saya yang sering sibuk juga membuat otak saya seperti sulit berfungsi secara optimal. Seringkali saya merasa lelah atau bahkan Dari masalah tersebut. baik, Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini sering mengalami yang namanya itu sering lupa, Kak. Terutama untuk tugas-tugas harian saya yang sederhana.
seringkali saya merasa lelah atau bahkan tertekan dengan banyaknya hal yang harus saya ingat. Masalah yang kamu hadapi, apa yang sedang kamu lakukan? Sudah ada beberapa hal yang saya lakukan untuk mengatasi hal itu. Contohnya itu, saya sudah mencoba menuliskan hal-hal yang perlu diingat di catatan harian atau ponsel saya. Selain itu, saya juga mencoba melakukan istirahat yang cukup dan mengurangi beban tugas agar tidak terlalu memaksakan diri saya, Kak. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bibi tadi, menurut adik-adik nih, apa solusi yang dapat adik-adik berikan untuk masalah yang sedang dialami Bibi? Ada yang mau bisa menyampaikan? Silakan Nisa. Sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa membantu dalam mengatasi masalah ingatan terganggu ini. Yang pertama ada gunakan teknik mencatat atau membuat daftar tugas harian yang bisa membantu mengorganisir informasi penting. Dengan begitu, ingatan tidak perlu bekerja terlalu keras mengingat semua detail kecil. Kedua, lakukan latihan otak seperti permainan memori, teka-teki, atau membaca yang dapat membantu menjaga fungsi otak tetap tajam. Yang ketiga, coba teknik mindfulness seperti meditasi atau latihan fokus yang sederhana untuk melatih konsentrasi dan mengurangi stres. Nah, selain itu, pola hidup sehat juga mendukung kesehatan otak. Pastikan tidur yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, serta hindari kebiasaan yang bisa merusak fungsi otak seperti merokok atau minum minuman alkohol. Baik, terima kasih kepada Dianisa atas solusi yang diberikan. Nah, kepada Gaby nih, apa yang bagaimana dengan solusi yang sudah ditawarkan oleh Dianisa? Apakah itu sudah cukup membantu dan apa komitmen yang kamu dapatkan dari yang sudah disampaikan tadi? Baik, Kak, terima kasih. Di sini saya mengucapkan terima kasih besar kepada teman-teman dan juga kakak selaku komite kelompok atas masukan-masukan dan juga solusi yang diberikan kepada saya. Dan dari kegiatan konseling kita pada pagi hari ini, saya berkomitmen yaitu setelah mengikuti konseling kelompok tentang ingatan saya yang terganggu, saya berkomitmen untuk mulai mencatat hal-hal penting dalam buku atau aplikasi di ponsel saya. Saya juga akan mencoba latihan mindfulness setiap hari untuk melatih konsentrasi, serta saya akan menjaga pola tidur dan gaya hidup saya akan sehat. Baik, terima kasih Gaby. Di sini kakak harap juga kegiatan di sini kakak harap semua yang kita bahas tadi cukup membantu untuk masalah Gaby ya. Nah, selanjutnya nih kakak mau salah seorang dari kalian menyampaikan pesan dan kesan yang kalian rasakan selama kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Pesan dan kesan ya. Kesannya mungkin dalam konseling kelompok ini sangat membantu saya dalam memahami cara mengelola daya ingat yang terganggu seperti yang dialami oleh Gaby. Saya merasa lebih tenang dan lebih tahu tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini. Serta dukungan yang saya dapat dari teman-teman yang hadir di sini membuat saya merasa tidak sendirian. Selanjutnya, pesan saya berterima kasih kepada kakak yang telah mengadakan konseling kelompok ini di tempat ini karena tempatnya sangat nyaman dan teman-teman semua asik dan aktif dalam konseling kelompok. Saya harap kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Gaby. Terima kasih juga kepada adik-adik semua. Nah, selanjutnya nih sebelum kita akhiri, di sini kakak ada lembaran kertas. Nah, di sini itu berisi tentang format BMP3. Nah, kakak harap di sini adik-adik mengisi sesuai dengan format yang ada dan diharapkan diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik. Boleh dicatat? Baik adik-adik, apakah sudah ada yang sudah selesai? Boleh dikumpulkan kepada kakak lagi.
Baik adik-adik, sampailah kita pada akhir dari kegiatan konseling kelompok kita ini. Mari kita tutup kegiatan konseling kelompok ini dengan doa. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, akhir kata kakak ucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua. Kakak harap kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih dan selamat siang adik-adik. Siang, Kak.